Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan terus bersemangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 7, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Kita simak dengan saksama ya. Mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W 1H. Berikut adalah contoh kegunaan kata tanya 5W 1H. Yang pertama ada kata tanya apa atau what. Digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi di dalam teks. Kata tanya yang kedua ada di mana atau where. Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga, kata tanya kapan atau when. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Yang keempat, ada kata tanya siapa. Digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang kelima, kata tanya mengapa. Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Yang terakhir, ada kata tanya bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Coba bacalah paragraf berikut ini. Ayo, silakan anak-anak simak ya. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 sampai dengan 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tuntang. Pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, berdasarkan paragraf narasi sejarah di atas, ada beberapa informasi yang kamu dapatkan. Informasi tersebut dapat dikelompokkan sesuai kata-katanya yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, ayo perhatikan tabel berikut ini. Pada kolom pertama yaitu pernyataan dalam teks. Pada kolom kedua yaitu jenis informasi berdasarkan kata tanya. Kita lihat pernyataan dalam teks yang pertama. Di sini ada bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Nah, sedangkan jenis informasi berdasarkan kata tanyanya ada kapan dan siapa. Nah, dalam kalimat tersebut dijelaskan kapan dan siapa yang menjajah Indonesia, yaitu bangsa Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Nah, contoh kalimat tanya kapan dalam kalimat tadi adalah kapan bangsa Inggris menjajah Indonesia? Maka jawabannya adalah bangsa Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Selanjutnya, contoh kalimat tanya siapa. Seperti ini.
Siapa yang menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816? Maka jawabannya adalah bangsa Inggris. Menggali informasi teks sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Ayo, bacalah teks berikut dengan seksama. Setelah pembubaran VOC pada tahun 1799, Indonesia pun menjadi negara jajahan Belanda. Saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan seorang gubernur jenderal bernama Herman Willem Daendels. Daendels dikenal sebagai penguasa yang kejam karena membuat rakyat yang sangat menderita. Di bawah pemerintahan Daendels, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja. Gubernur jenderal Belanda itu bahkan memberlakukan sistem kerja rodi bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dipaksa untuk membangun sebuah jalan dari Anyer hingga Panarukan demi kepentingan transportasi pasukan Belanda. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja oleh pemerintahan Belanda tanpa diberi upah sedikit pun. Akibatnya, banyak rakyat yang sakit bahkan meninggal dunia karena kelaparan. Nah, berdasarkan teks tersebut, kita bisa membuat kalimat tanya dan jawabannya seperti contoh berikut. Ada contoh kalimat tanya mengapa. Mengapa Jenderal Gubernur Herman Willem Daendels dikenal kejam? Maka jawabannya, karena Jenderal Gubernur Herman Willem Daendels membuat rakyat sangat menderita. Membuat pertanyaan teks narasi. Kita dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W1H. Masih ingatkah kamu apa saja kata tanya yang tersebut dan fungsinya? Ayo, kita coba ingat kembali ya. Kata tanya 5W1H terdiri atas kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Menjelaskan dan menyampaikan kembali isi teks narasi sejarah. Untuk menjelaskan kembali isi teks, kamu perlu membaca teks secara keseluruhan dengan seksama. Setelah itu, galilah informasi penting dari teks tersebut dengan cara mengelompokkannya. Kelompokkan isi teks tersebut menggunakan kata tanya 5W1H yang telah kamu pelajari sebelumnya. Lalu, tuliskan kembali informasi tersebut ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri. Pastikan informasi yang kamu tuliskan sesuai dengan urutan peristiwa. Nah, itu ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan kalian tetap bersemangat dalam menggali ilmu. Hari ini tugasnya, carilah sebuah teks narasi sejarah bertemakan pergerakan nasional pada masa penjajahan di Indonesia. Lalu kalian sampaikan melalui voice note. Kalian bisa meminta ayah, bunda, kakak, atau siapa saja pembimbing kalian yang ada di rumah untuk mencari sebuah teks tersebut di dalam internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.